Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lutfidia Tamara. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia tentang stoikiometri. Yang pertama, pengertian stoikiometri. Stoikiometri berasal dari kata stoicheon, yang berarti unsur, dan metrain, yang berarti pengukuran. Jadi, stoikiometri merupakan aspek kimia yang menyangkut hubungan berbagai komponen dalam reaksi kimia dan hubungan kuantitatif di antara komponen tersebut. Yang B, konsep mol. Mol adalah suatu satuan bilangan kimia yang berjumlah atom-atomnya atau molekul-molekulnya sebesar bilangan Avogadro. 1 mol zat mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah partikel, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Partikel zat yang dapat berupa atom, molekul, atau ion. Jumlah partikel ini sebagai bilangan Avogadro. Maka X sama dengan N kali L. Keterangan X adalah jumlah partikel, N adalah jumlah mol, L bilangan Avogadro. 6,02 kali 10 pangkat 23. Itu ada contohnya. Suatu minuman mengandung alkohol C2H5OH sebanyak 0,5 mol. Berapa jumlah molekul C2H5OH? Jawab, diketahui N-nya itu sama dengan 0,5 mol. Pertanyaannya JP. Dijawab, N sama dengan JP per L. Itu rumusnya. JP sama dengan N kali L, sama dengan 0,5 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul. Keterangannya N adalah mol, L adalah bilangan Avogadro, 6,02 kali 10 pangkat 23. JP adalah jumlah molekul. Kemudian yang C, massa atom relatif atau AR, adalah massa suatu atom yang ditentukan dengan cara membandingkan dengan massa atom standar. Untuk mengetahui massa atom relatif suatu unsur, kita harus memiliki standar atau tetapan dalam mengukur massa atom relatif. Tetapan yang digunakan adalah massa satu atom karbon sampai 12. Sehingga perhitungan massa atom relatif suatu unsur adalah perhitungan satuan massa atom yang dibandingkan dengan satu atom karbon 12. Kemudian ada contoh soalnya. Yang D, massa molekul relatif. Massa molekul relatif Mr adalah jumlah total dari massa atom relatif unsur-unsur penyusunnya. Dalam suatu senyawa atau molekul, massa molekul relatif Mr digunakan untuk senyawa atau molekul, sedangkan massa atom relatif digunakan untuk unsur atau atom. Itu contoh soal massa atom relatif. Kemudian yang E, volume molar. Beberapa keadaan tekanan dan suhu yang bisa dijadikan acuan penentuan volume molar. Yang pertama, keadaan standar. Volume molar adalah volume 1 mol gas pada keadaan standar STP. STP adalah standar temperature and pressure, merupakan tekanan suatu gas 1 atmosfer atau ATM, atau 76 cmHg dengan suhu 273 K atau 0, derajat Celcius. Setiap gas memiliki volume sama pada suhu dan tekanan yang sama berdasarkan hukum Avogadro. Volume 1 mol gas adalah 22,4 liter pada keadaan standar. Volume STP sama dengan mol kali 22,4 liter. Contoh soalnya, volume molar gas pada keadaan STP yakni berapa volume 0,5 mol gas oksigen pada keadaan STP. Pembahasannya, V sama dengan mol kali 22,4 liter sama dengan 0,5 kali 22,4 sama dengan 11,2 liter. Jadi volume 0,5 mol gas oksigen pada keadaan STP adalah 11,2 liter. Keadaan kamar yang kedua. Kondisi pengukuran gas pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm disebut keadaan kamar dan dinyatakan dengan RTP, room temperature and pressure. Keadaan pengukuran gas pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm dihitung dengan persamaan V sama dengan N kali 24,4 liter per mol. Nah, kemudian itu contoh soalnya. Yang F, kemolaran. Kemolaran adalah suatu cara untuk menyatakan konsentrasi atau kepekatan larutan.
menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan atau jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter mili larutan. Itu contoh soal dan beserta jawabannya. Kesimpulannya, dari seluruh isi dan pembahasan maka diambil dari kesimpulan sebagai berikut. 1. Penyetaraan persamaan reaksi dilakukan dengan memberi koefisien yang tepat dan dengan tidak mengubah senyawa. 2. 1 mol setiap zat mengandung partikel jumlah tatapan Avogadro atau L yaitu 6,023 kali 10-23. Massa zat bergantung pada jumlah molnya, di mana massa sama dengan mol kali AR per MR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.